Nama Harry Maguire masih terus menjadi perbincangan. Bintang Manchester United ini beberapa kali masuk ke kolom media karena tuduhan kekerasan yang dilakukan. Hal itu pun sampai membuat sang pemain ditahan di kantor polisi. Kejadian itu jelas membuat namanya tercoreng. Pasalnya bukan prestasi yang membuat namanya melambung, melainkan sebuah berita yang benar-benar tidak diinginkan. Selain membuat namanya tercoreng, Maguire juga harus menerima kenyataan kalau namanya telah dicoret dari timnas Inggris. Maguire dicoret dari skuad timnas Inggris yang dipersiapkan untuk laga kontra Islandia dan Denmark pada UEFA Nations League September mendatang. Seperti diketahui, Inggris akan melawan Islandia pada 5 September nanti di Stadion Laugardalsvöllur, Reykjavik. 4 hari berselang, tim yang dilatih Gareth Southgate tersebut akan menghadapi Denmark di Stadion Telia Parken, Copenhagen. Pencoretan Maguire tentu merupakan buntut dari kasus perkelahian yang membelit sang pemain saat menjalani liburan di Yunani. Ia dituduh telah menyerang polisi Yunani hingga membuatnya divonis bersalah atas tindak kekerasan, tidak kooperatif, dan dianggap sempat mencoba menyuap pihak berwajib dengan hukuman maksimal 21 bulan penjara. Namun begitu, pada akhirnya Maguire telah diizinkan kembali ke Inggris. Pasalnya, penahanannya dapat ditangguhkan karena cuma termasuk dalam kejahatan tingkat 1 dan tergolong tindak pidana ringan. Setelah berita itu terus menjadi perbincangan media, Maguire akhirnya buka suara mengenai kasusnya di negeri para dewa. Ia mengatakan bahwa sama sekali tidak ada kekerasan di sana. Ia malah kaget dan merasa aneh dengan pengakuan polisi yang berbicara tidak sesuai fakta. Dalam laporan yang diberikan BBC, begini kronologi kasus tersebut menurut Harry Maguire. Sejatinya Maguire hanya ingin berlibur biasa ke Yunani bersama dengan saudaranya dan tunangannya yang bernama Fern, adik perempuannya yang bernama Daisy, plus 2 temannya dan pacar mereka. Di sana mereka memutuskan untuk bersantai sambil minum-minum di Pulai Mykonos. Setelah itu mereka menelpon supir bus untuk mengantar pulang. Namun begitu, rencana tersebut diurungkan setelah bus terlambat datang sekitar 20 menit lamanya. Karena lelah menunggu, rombongan Maguire lalu putuskan pulang ke villa terlebih dahulu. Akan tetapi, tiba-tiba ada 2 pria yang menghampiri Daisy dan mengajukan pertanyaan yang membuatnya merasa tidak nyaman. Bahkan karena kejadian itu, adik perempuan Maguire tersebut pingsan. Karena panik, semua berteriak tak terkecuali Maguire. Di sana bukan hanya kelompok Maguire saja yang berteriak, melainkan ada 3 pria lain yang ikut berteriak. Praktis, suasana pun semakin bising dan cenderung ricuh. Dalam hal ini, Maguire menjelaskan kalau dalam situasi tersebut sama sekali tidak ada perkelahian. Hanya ada banyak teriakan, banyak keributan, tidak ada perkelahian seperti yang telah dilaporkan, tidak ada pukulan yang dilayangkan. Melanjutkan ceritanya, Maguire mengatakan kalau para pria itu mencoba menenangkannya yang tengah panik. Singkat cerita, bus yang telah dipesan oleh rombongan Maguire datang. Para pria itu lantas membantu dengan ikut membawa Daisy masuk ke bus. Disinilah sebuah kekacauan mulai terjadi. Ketika bus sudah berjalan sekitar 10 menit, tiba-tiba ada sekelompok pria yang menghentikan dengan mengepung bus yang ditumpangi rombongan Maguire. Para pria itu kemudian langsung membuka pintu bus dan melempar Maguire keluar. Mereka tidak mengeluarkan sepatah kata pun, sehingga menimbulkan persepsi aneh dari rombongan Maguire. Pada titik ini, Maguire merasa dirinya diculik. Ia mencoba melarikan diri dan menelpon agennya. Saat memutuskan untuk kembali ke bus, tiba-tiba ia langsung dikepung oleh sekelompok pria tadi. Kami berlutut, mengangkat tangan ke udara. Mereka lalu mulai memukuli kami. Mereka memborgol salah satu tanganku. Mereka memukul kakiku, mengatakan karirku berakhir. Tidak ada lagi sepak bola. Kamu tidak akan bermain lagi. Pada titik itu aku berpikir mereka tidak mungkin polisi.
Aku tidak tahu siapa mereka, jadi aku coba melarikan diri, menggerak-gerakkan satu tanganku yang diborgol. Dari sinilah tuduhan itu berasal. Aku disebut menolak penangkapan dan inilah penyerangannya. Padahal tidak ada pukulan yang dilakukan. Aku tidak percaya mereka polisi. Ya, Maguire tidak mengira kalau yang mengepungnya itu adalah polisi. Oleh sebab itu, dia merasa harus melarikan diri demi menghindari bahaya. Namun usahanya malah berbuntut hingga ke kantor polisi. Saat berada di hadapan pihak berwajib pun, apa yang telah disampaikan Maguire dibantah oleh para polisi tersebut. Maguire diklaim sudah memukul salah satu anggota polisi sehingga membuatnya digelandang ke kantor kepolisian. Masalah baru untuk Maguire adalah dia diklaim mencoba menyuap polisi itu dan menolak ditahan. Buah dari situasi pelik itu, Maguire mendekam di penjara selama 2 hari sebelum dibebaskan dengan jaminan. Pada proses banding, Maguire dinyatakan tidak bersalah dan bebas dari ancaman hukuman 21 bulan penjara. Nantinya, bakal ada proses persidangan di tingkat yang lebih tinggi. Dan sampai persidangan itu membuktikan sesuatu, maka Maguire saat ini tidak bersalah. Lebih lanjut, Maguire mengaku sempat mengkhawatirkan nyawanya terkait insiden yang membuat dia dinyatakan bersalah karena bersikap agresif di Yunani. Dengan Kapten Manchester United itu menolak untuk meminta maaf soal reaksinya. Dia tidak melihat adanya alasan untuk meminta maaf atas tindakannya. Aku tidak merasa harus meminta maaf kepada siapapun. Permintaan maaf adalah ketika kalian melakukan sesuatu yang salah. Aku menyesal telah membuat para penggemar dan klub mengalami ini. Lebih lanjut, ketika ditanya apakah dia pernah mencoba menyuap polisi, Maguire menjawab, "Tidak, tentunya. Begitu aku melihat pernyataan itu konyol." Bagaimana menurut kamu football lovers? Silahkan tulis komentar kamu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan share videonya. Thank you.